Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kuliah online surat-surat Santo Paulus ini. Ya, kita sudah membahas beberapa surat Santo Paulus dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Kita sampai pada 1 Tesalonika, Filipi, dan juga Galatia. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sebagaimana kita tahu, ada dua surat yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang sekarang masih tersimpan di dalam kitab suci Perjanjian Baru kita. Dan dua surat ini adalah surat-surat yang panjang. Dan kita sudah menduga sekarang mengapa surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini menjadi begitu panjang. Surat 1 Korintus sendiri sudah panjang, masih ditambah dengan surat 2 Korintus yang juga panjang. Coba kalau kita ingat pembahasan-pembahasan terdahulu, mengapa surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini menjadi panjang? Apa artinya kalau surat yang ditulis oleh Paulus itu menjadi surat yang panjang? Nah, dulu kita sudah mengatakan bahwa surat Paulus itu pada dasarnya adalah jawaban Paulus, tanggapan Paulus atas situasi yang ada di tengah-tengah jemaat atau atas persoalan yang muncul di dalam jemaat. Dan Paulus dengan suratnya itu berusaha untuk menjawab soal yang sedang dihadapi oleh jemaat. Dalam pertemuan minggu lalu kita sudah membahas surat kepada jemaat di Galatia dan soalnya itu jelas. Jemaat di Galatia bingung mana yang benar, Injil yang diwartakan oleh Paulus bahwa kita diselamatkan karena iman akan Yesus Kristus, ataukah Injil yang diwartakan oleh para misionaris Kristen dari Yerusalem yang mengatakan bahwa juga kalau kita sudah menjadi Kristen dan kita mau selamat, maka kita harus taat pada Taurat, kita harus disunat. Nah, berhadapan dengan soal yang dihadapi oleh jemaat Galatia itu, Paulus menulis surat Galatia untuk menjelaskan sikap Paulus, pandangan iman Paulus, bahwa kita dibenarkan karena iman akan Yesus. Nah, surat 1 Korintus ini menjadi surat yang begitu panjang. Dan tadi kita mengatakan mengapa menjadi begitu panjang, kemungkinan besar karena masalah yang dihadapi, persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus itu banyak sekali. Mungkin Anda bertanya-tanya kalau di dalam judul ini saya katakan 1 Korintus itu surat untuk jemaat yang penuh masalah. Dan justru karena penuh masalah inilah Paulus harus membahas satu demi satu masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan kalau ada sekian banyak masalah yang harus ditanggapi oleh Paulus, maka sangat wajar, logis kalau surat itu juga menjadi panjang. Kalau masalahnya hanya satu dibahas oleh Paulus, suratnya selesai. Tetapi kalau ada satu soal dibahas oleh Paulus, ada soal lain dibahas oleh Paulus, soal yang ketiga muncul lagi dibahas oleh Paulus, dan rentetan permasalahan jemaat harus dibahas oleh Paulus, maka surat yang dihasilkan pasti panjang. Mungkin Anda bertanya-tanya dengan judul yang saya tulis di situ, 1 Korintus, surat untuk jemaat yang penuh masalah. Tadi kita katakan bahwa kalau masalahnya itu banyak, maka suratnya itu menjadi panjang. Kalau masalahnya hanya satu, dibahas oleh Paulus, selesai, lalu juga selesai suratnya. Tetapi kalau ada 5 masalah yang dihadapi oleh jemaat, yang ditanggapi oleh Paulus, kalau satu masalah saja dalam 2 bab misalnya, berarti 2 kali 5 sudah 10 bab. Kalau misalnya masalahnya tambah 10, masing-masing masalah itu dibahas dalam 2 bab, maka akan menjadi 20 bab. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Kita sudah mengatakan bahwa surat Paulus, isi surat Paulus harus dipahami dalam konteks situasi jemaat yang dituju oleh Paulus dengan surat itu. Ada kaitan yang sangat erat antara situasi dalam jemaat dengan isi surat Paulus. Ya, karena
yang ditulis oleh Paulus di dalam suratnya adalah jawaban Paulus, tanggapan Paulus atas persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau tadi saya katakan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang penuh masalah, kita bisa mengatakan juga bahwa jemaat Korintus itu jemaat yang brengsek, masalahnya akeh banget. Ya, kalaupun nanti didaftar oleh Paulus, dijawab oleh semuanya, mungkin suratnya tidak akan cukup. Sangat panjang. Maka pasti Paulus hanya memilih beberapa persoalan yang memang urgent, yang memang mendesak, yang memang harus dijawab oleh Paulus. Dan situasi yang bisa kita kenali dalam surat Paulus ini mulai terkonsentrasi pada hal-hal yang dulu kita sebut sebagai pembahasan-pembahasan pastoral. Kalau kali lalu kita membahas surat Galatia ini nada dasarnya adalah dogmatik, ajaran iman, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman akan Yesus. Sementara surat 1 Korintus ini surat yang pembahasannya itu lebih berupa pembahasan pastoral, bagaimana jemaat Kristiani harus hidup sebagai sebuah komunitas murid-murid Yesus. Kalau ada perpecahan, bagaimana harus diatasi? Kalau yang satu membanggakan gurunya, yang lain membanggakan gurunya, apa yang harus dipahami bersama di situ? Kalau dalam perjamuan berjemaat, ya, ekaristi, yang kaya kumpul dengan yang kaya, yang miskin kumpul dengan yang miskin. Lalu apa tanggapan Paulus atas situasi itu? Dan ini yang akan kita lihat nanti sebagai situasi umum, suasana umum surat kepada jemaat di Korintus, bahwa Paulus menanggapi soal-soal pastoral, soal-soal hidup bersama di dalam jemaat yang memang membutuhkan jawaban dari Paulus. Nah, diusulkan supaya kita selalu membaca surat Paulus ini dalam konteks masyarakat Korintus yang waktu itu ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Ya, Korintus sendiri ada di wilayah tanah Yunani. Tetapi pada masa itu secara politis wilayah itu sudah dikuasai oleh Romawi. Dan apa yang hidup dalam kultur Yunani Romawi adalah dulu yang di kelas kita sebut sebagai kursus honorum. Bahwa orang mengejar kemuliaan, kehormatan. Korere itu mengejar, lari, mengejar. Honor itu bukan upah atau penghasilan atau apa, tetapi honor itu adalah kemuliaan, prestise. Apa yang dikejar oleh masyarakat dalam kultur Romawi termasuk di Korintus adalah kehormatan. Yang dulu kita katakan kehormatan ini diperoleh dari apa? Dari status sosial, dari pekerjaan, dari kekayaan, ya, dari apa? Derajat yang dimiliki oleh seseorang di dalam kelas-kelas masyarakatnya. Dan apa yang dikejar oleh orang selalu adalah yang tinggi, yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih diutamakan oleh orang lain. Dan kita lihat suasana ini di tengah-tengah jemaat Korintus ketika mereka pada dasarnya berusaha untuk memperoleh status publik, kehormatan untuk dirinya sendiri. Ya, keinginan untuk selalu melanggengkan kekuasaan yang ada dalam diri mereka. Nah, ini lingkup situasi umum yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus yang waktu itu ada di bawah pengaruh kultur Roma. Sekali lagi, situasi umum yang muncul di dalam jemaat ini adalah orang-orang yang mencari hormat, orang-orang yang mencari kemuliaan, orang-orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Sehingga nanti kalau Paulus melihat ada jemaat yang membanggakan diri, meninggikan diri, Paulus akan lebih mengajar mereka untuk merendahkan diri. Kalau orang menomor satukan diri sendiri, Paulus akan mengajar mereka untuk merendahkan, mengosongkan diri mereka. Nah, sekarang kita lihat sebentar peta yang dulu sudah kita lihat. Ini adalah peta perjalanan misi Paulus, wilayah yang kita kenal sebagai wilayah-wilayah di sekitar laut Mediteran. Ini adalah wilayah Asia Kecil yang sudah dikunjungi oleh Paulus. Ketika Paulus sampai ke Troas, lalu Paulus akan menyeberang ke
daerah Macedonia ini, ya, ini adalah wilayah Yunani, dan nanti Paulus akan turun sampai ke wilayah Akaya ini di ujung. Dan ini adalah Korintus, kota yang dituju oleh Paulus dengan suratnya ini. Maka kalau kita lihat, kota Korintus itu ada di wilayah ini, di wilayah Yunani paling ujung, paling selatan. Korintus itu menjadi ibu kota dari wilayah Akaya yang ada di bagian paling bawah ini. Dan Paulus berkunjung di kota ini, memberitakan Injil di situ. Bahkan dia juga sempat tinggal di situ 1,5 tahun kurang lebih bersama dengan Priska dan Aquila. Nah, apa yang khas di dalam wilayah ini? Saya menampilkan peta yang lebih kecil, semoga lebih kelihatan. Ini adalah wilayah Akaya tadi. Dan kota Korintus ada di sini. Ini ujung dari daerah Yunani tadi. Kalau kita lihat di sini ada teluk yang disebut Teluk Korintus. Dan di sini ada laut yang disebut sebagai Laut Adriatik. Nah, ini adalah tanah yang sempit ini. Di sini laut, di sini juga laut. Situasi ini membuat Korintus ada di dalam situasi yang sangat strategis. Karena ada jalan darat dari daerah yang berwarna merah, hijau, kemudian merah. Ini adalah jalan darat. Tetapi juga ada jalan laut. Karena kapal akan masuk lewat teluk ini ke sini sampai di sini. Dan di sini juga ada pelabuhan besar di Kenkrea itu. Paulus juga pernah tiba di wilayah itu. Ini gambar yang lebih besar lagi. Ya, yang biru ini adalah laut, yang ini juga adalah laut. Maka ini adalah wilayah Korintus, ya, di mana ada secah yang putih. Dia punya jalan yang besar yang menghubungkan kota-kota di Macedonia dan Akaya. Sementara daerah laut itu juga menjadi daerah perjalanan laut yang ramai. Itu membuat Korintus sebetulnya menjadi kota perdagangan yang ramai, banyak dikunjungi, menarik banyak orang. Nah, salah satu hal yang muncul di sini adalah kalau orang itu berdagang dengan kapal berlayar begitu, maka orang akan memilih melewati daerah ini. Kalau misalnya dari Italia, orang akan masuk ke teluk ini dan tiba di daerah sini. Lalu barang-barangnya diturunkan dari kapal, kemudian lewat darat akan dibawa ke sebelah sini, Kenkrea ini. Ya, dari orang tidak melalui laut daerah ini, harus memutar semenanjung ini, yang mungkin juga berbahaya. Tetapi orang mengambil jalan pintas, dan jalan pintas yang diambil, orang masuk lewat teluk ini, lalu sampai di sini. Kalau tujuannya adalah ke wilayah yang lain, ke Asia Kecil misalnya, orang akan menurunkan barang-barang perdagangan itu di sebelah kiri, di barat ini, dan nanti akan mengangkut barang-barang itu ke wilayah timur lewat jalan darat. Ya, dan sampai sekarang kita masih menemukan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh para pedagang pada zaman itu. Ini jalan yang kita sebut sebagai Via Romana, jalan yang dibangun oleh orang Roma. Maka kita lihat di sini ada batu-batu yang cukup besar yang ditata begitu rapi. Dan ini menjadi jalan bagi pedagang-pedagang itu untuk pindah dari wilayah barat ke timur, membawa barang-barang perdagangan itu. Ini juga masih gambar yang tadi, jalan yang ya pasti sudah tertimbun tanah sekarang karena sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, tetapi ketika dibuka kembali permukaan tanah itu lalu masih kelihatan. Mungkin sekarang orang zaman modern sudah akan menggunakan terusan seperti ini, sehingga tidak lagi diangkut lewat darat, tetapi dari laut yang satu dengan laut yang lain yang berbatasan tadi, lalu dibuat ya apa sebutnya, kanal, sodetan, terusan. Ini pada masa itu. Tetapi situasi ini jelas membuat kota Korintus ini menjadi kota pelabuhan yang besar, yang makmur, yang dipadati oleh pedagang.
Nah, kota Korintus sebagai kota Yunani ini kemudian dihancurkan oleh tentara Romawi, ya, di bawah kepemimpinan Panglima Lucius Mummius pada waktu itu pada tahun 146 sebelum Masehi. Tetapi kemudian di bawah kekuasaan Romawi, kota ini dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi. Dan kota yang dibangun kembali ini diberi nama oleh Julius Caesar itu dengan nama istrinya ini. Yang kuning, Colonia Laus Julia Corinthiensis, itu adalah nama istri Julius Caesar. Dan dari sinilah kita mengenal nama Korintus itu. Nah, dalam perjalanan kemudian kota Korintus ini dijadikan sebagai ibu kota provinsi Akhaya. Jadi kalau di utara itu ada Macedonia, di selatan itu ada Akhaya. Ibu kota dari provinsi Akhaya itu adalah Korintus. Nah, karena Korintus ini merupakan kota pelabuhan, maka Korintus ini juga menjadi kota perdagangan. Korintus ini sudah menjadi kota kosmopolit yang menarik banyak orang ke situ, para pedagang. Nah, kalau kita bayangkan tadi ya, dari pantai di barat menuju pantai ke timur, para pedagang harus mengangkut barang-barang dagangannya, maka pasti butuh buruh-buruh, kuli-kuli yang membawa barang dagangan dari pantai yang satu menuju ke pantai yang lain. Sehingga selain kota Korintus itu menjadi kota perdagangan yang ramai, kota pelabuhan yang ramai, Korintus itu juga didatangi oleh banyak orang miskin dari Italia. Para bekas Buddha itu yang mencari nafkah, mencari penghasilan akan datang di Korintus. Bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai buruh, termasuk buruh angkut barang-barang perdagangan ini. Sehingga di Korintus itu terjadi percampuran sosial yang begitu hebat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada orang Korintus sendiri, tapi ada orang Itali, ada bekas-bekas prajurit, ada juga bekas-bekas budak di situ. Nah, kompleksitas situasi sosial seperti ini pasti juga akan mempengaruhi nanti situasi jemaat Kristen yang sedang dilayani oleh Paulus. Di tengah jemaat Kristen ada orang Yahudi, ada orang Korintus sendiri. Di tengah jemaat Kristen ada orang yang berasal dari kelompok atas, kaya, tetapi juga ada yang berasal dari kelompok miskin. Sehingga nanti situasi perpecahan di tengah-tengah jemaat akan sangat dipengaruhi oleh situasi ini, oleh komposisi sosial yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Yang kaya dengan yang miskin, Yahudi dengan bukan Yahudi, orang Romawi dengan orang bukan Romawi, dan seterusnya. Ya, ini nanti akan tampak di dalam pembahasan surat Paulus. Nah, ketika Paulus datang ke Korintus, kota Korintus ini praktis sudah menjadi sebuah kota Romawi. Tetapi meskipun kotanya sudah kota Romawi, kultur Yunani itu masih sangat kuat. Apa yang menjadi ciri khas dari kultur Yunani, terutama untuk masyarakat kelas bawah, adalah penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani sendiri. Ya, ada banyak dewa-dewi Yunani yang disembah oleh orang di Korintus. Tetapi karena Korintus ini menjadi kota pelabuhan yang menjadi tujuan banyak orang dari banyak negara, maka praktis Allah-Allah dewa-dewi asing juga dibawa ke Korintus ini. Penyembahan terhadap dewa-dewi Mesir itu menjadi sangat umum terjadi di Korintus. Dan karena Korintus pada waktu itu ada di bawah kekuasaan Roma, maka yang kita kenal sebagai kultus imperial itu juga berlaku di Korintus. Kultus imperial itu adalah kaisar Roma yang menganggap dirinya sebagai dewa dan mengharuskan supaya orang-orang di bawah kekuasaan Roma itu menyembah dia sebagai dewa. Nah, ini nanti juga akan memunculkan kesulitan bagi orang-orang Kristen. Ya, seperti juga di Tesalonika. Ketika orang Kristen mengatakan sembahan saya adalah Yesus Kristus, maka orang Kristen tidak mau lagi menyembah kaisar sebagai dewa. Akibatnya apa? Orang Kristen akan disisihkan. Bahkan juga akan mengalami penganiayaan di tengah-tengah jemaat di
Roma itu. Nah, unsur pelabuhan, perdagangan itu rupanya sangat kuat di Korintus. Dan di antara kota-kota di Yunani, kota Korintus ini rupanya dikenal sebagai kota yang tidak menghasilkan sastrawan yang besar. Kota-kota yang lain itu menghasilkan sastrawan besar. Sementara Korintus mungkin orientasi hidupnya ada pada ekonomi, ada pada perdagangan, maka orang sibuk dengan urusan ini. Sehingga hal-hal yang lain selain perekonomian mungkin tidak menjadi perhatian yang sangat kuat di Korintus seperti di kota-kota yang lain. Nah, kalau kita lihat terutama melalui cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul, Paulus ini melakukan perjalanan misi ke Korintus. Dia datang sendiri, bekerja di Korintus, ketemu dengan Priska dan Aquila. Dan mereka bertiga ini tinggal bersama-sama di Korintus dan bekerja sebagai pembuat tenda. Baru nanti ketika Timotius, Titus itu datang ke Korintus, Paulus berhenti bekerja dan memberitakan Injil. Yang dialami oleh Paulus sebetulnya adalah pengalaman kegagalan. Ya, dia baru saja memberitakan Injil di Athena, di hadapan para filsuf, ya, ahli filsafat di kota Athena. Tetapi tidak ada yang menaruh kepercayaan kepada apa yang diberitakan oleh Paulus. Maka Paulus mengawali surat kepada jemaat di Korintus ini dengan mengatakan, aku datang dalam kelemahan, dengan takut dan gentar. Rupanya Paulus masih menyimpan kekecewaan ketika dia ditolak oleh orang-orang di Athena. Tetapi dia juga punya kesadaran baru. Saya tidak akan lagi memberitakan Injil dengan berfilsafat. Mungkin dengan teori, dengan pemikiran yang hebat-hebat sesuai dengan gaya berpikir orang Yunani pada zaman itu. Saya tidak mau lagi berbicara tentang kebijaksanaan, tentang hikmat manusia, ya, filsafat itu kan, filosofia, mencintai kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan siapa? Bukan kebijaksanaan Allah, tapi kebijaksanaan manusia. Nah, Paulus ini lalu mengatakan, sekarang saya datang kepadamu bukan dengan kebijaksanaan manusia, kefasihan kebijaksanaan manusia, tetapi saya datang kepadamu untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Batu sandungan untuk orang Yahudi, ya, kebodohan untuk orang Yunani, tetapi bagi kami yang diselamatkan, salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Nah, ketika mengawali suratnya, Paulus sudah mengatakan itu, saya tidak akan berfilsafat. Padahal kita ingat dalam tradisi Yunani Romawi, yang namanya orang yang bisa berfilsafat itu adalah orang yang ada di kelas atas. Paulus mengatakan, saya tidak akan memberitakan filsafat, kebijaksanaan manusiawi. Yang akan saya beritakan adalah Kristus yang tersalib, yang bagi kalian adalah kebodohan. Tetapi apa yang menurut kalian itu kebodohan, bagi kami adalah hikmat. Apa yang menurut kalian itu adalah batu sandungan yang menjatuhkan, bagi kami salib itu justru adalah kekuatan Allah. Nah, Paulus dalam tahap awal misi di Korintus, dia tinggal bersama dengan Priska dan Aquila, bekerja bersama dengan mereka sebagai pembuat tenda. Nah, baru dalam tahap kemudian datang Timotius, datang Silas yang membawa bantuan keuangan dari Macedonia. Nah, setelah mendapat bantuan keuangan itu, lalu Paulus bisa mengarahkan perhatian sepenuhnya pada pemberitaan Injil. Dan dia tinggal beberapa lama di Korintus untuk memberitakan Injil di sana. Nah, ini pengalaman misi Paulus yang dia alami bersama dengan jemaat di Korintus. Sekarang kita lihat bagaimana situasi jemaat Kristen di Korintus. Dari Kisah Para Rasul dan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa melihat bahwa sebagian besar anggota jemaat Kristen di Korintus itu adalah dari kalangan bawah.
hanya sedikit saja yang menjadi bagian dari kalangan atas dalam masyarakat Korintus itu. Tetapi ini situasi yang nanti akan menjadi persoalan, bahwa ada dua kelompok besar di tengah jemaat Korintus, yaitu kelompok kelas atas yang kaya dengan kelompok kelas bawah yang miskin. Dan ini akan memunculkan persoalan-persoalan, perpecahan-perpecahan yang nanti harus diatasi oleh Paulus. Dan kalau kita kembali ke pembahasan yang paling awal tadi, kota Korintus ini penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Baik, sekarang kita membahas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus yang kemudian akan dibahas oleh Santo Paulus. Pada dasarnya ini ada dua tipe atau model persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Persoalan pertama adalah persoalan yang memang muncul sebagai soal-soal yang ada di dalam masyarakat non-Yahudi, bukan Yahudi. Nah, contoh dari persoalan dalam tipe pertama ini misalnya adalah soal tentang perkawinan sedara, incest. Kalau dalam tradisi Yahudi ini praktis tidak diizinkan. Orang-orang yang masih punya hubungan darah sama sekali dilarang untuk menikah satu sama lain. Tetapi dalam kultur Romawi, dalam kultur Yunani rupanya ini masih diizinkan. Nah, sekarang ketika mereka sudah menjadi orang Kristen, lalu mereka bertanya kepada Paulus, masih bolehkah kami yang sudah jadi orang Kristen menikah dengan saudara kami sendiri? Menikah dengan orang yang masih punya hubungan darah dengan kami. Nah, soal ini pasti hanya dihadapi oleh orang-orang bukan Yahudi, karena orang Yahudi itu sama sekali menolak perkawinan semacam ini. Lalu soal yang lain adalah soal pelacuran. Kalau kita membandingkan tadi ya, membayangkan situasi jemaat Korintus, kota Korintus itu sebagai kota pelabuhan ya, tanpa harus berpandangan jelek terhadap kota-kota pelabuhan loh ya. Kita bisa membayangkan bahwa di situ ada banyak sekali orang asing yang datang. Pelaut, pelayar, pedagang-pedagang yang seringkali datang dan seringkali juga masuk dalam relasi-relasi seksual yang sifatnya komersial, artinya tidak dengan pasangannya sendiri, dengan istrinya sendiri. Orang datang ke tempat-tempat pelacuran, prostitusi untuk menemukan pemuasan atas kebutuhan-kebutuhan seksualitas itu. Nah, jemaat lalu juga bertanya, kalau kami sudah menjadi Kristen, kami masih diizinkan tidak masuk dalam praktek seperti itu? Paulus nanti akan menjawab soal immoralitas seksual. Ya, ini akan menjadi concern perhatian penting Paulus dalam surat ini. Mereka akan diingatkan lagi oleh Paulus bahwa mereka adalah orang yang dikuduskan oleh Allah, dipanggil untuk masuk dalam kekudusan. Maka soal pelacuran, soal penyimpangan-penyimpangan dalam hidup seksual, misalnya bapak itu dan anak itu tidur dengan wanita yang sama, itu nanti akan Paulus sebut di situ. Ini dianggap oleh Paulus akan menodai kesucian mereka ini. Akan menjadi tanda bahwa mereka tidak setia hidup dalam panggilan kekudusan itu. Maka Paulus akan membahas soal ini secara sangat khusus. Soal yang masih dinyatakan kepada Paulus adalah soal misalnya penyembahan berhala. Ya, boleh tidak kami yang sudah menyembah Yesus Kristus sebagai junjungan, sebagai Tuhan ini masih juga datang ke tempat ibadat, ke kuil dewa-dewi orang Yunani? Kita akan ingat bahwa tradisi Yunani itu sangat kuat dengan tradisi politeisme, penyembahan kepada dewa-dewi. Sebelum mereka menjadi orang Kristen, mereka menyembah dewa-dewi Yunani itu. Setelah menjadi Kristen, boleh tidak kami menyembah dewa-dewi itu? Nah, Paulus akan juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jemaat. Tetapi soal immoralitas seksual, penyimpangan-penyimpangan dalam hidup seksual ini akan mendapat perhatian yang sangat besar dan pembahasan yang sangat besar dari Paulus. Situasi yang dihadapi oleh jemaat bisa kita katakan ini adalah situasi yang muncul karena perpecahan. Nah, alasan perpecahannya apa itu macam-macam. Tingkat pendidikan, siapa yang pandai, cerdik cendekia,
bisa berfilsafat, dan siapa yang tidak berpendidikan. Soal kekayaan, siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Soal prestise, siapa orang yang punya nama, martabat hebat di dalam jemaat, dan siapa sebetulnya orang yang kelas bawah yang tidak punya, ya katakanlah tidak punya martabat apa-apa misalnya karena dia budak. Perpecahan yang juga muncul karena, oh kamu muridnya siapa? Saya muridnya Paulus. Kamu muridnya siapa? Apolos. Kamu muridnya siapa? Kristus misalnya. Siapa yang paling hebat? Oh, Apolos yang paling hebat. Muridnya Paulus akan mengatakan, oh Paulus yang lebih hebat. Nah, perbedaan-perbedaan perguruan dalam jemaat Kristen ini lalu memunculkan juga perpecahan-perpecahan. Dan situasi ini yang nanti akan sangat banyak dibahas oleh Paulus. Paulus akan mengatakan kalau masih ada perpecahan di antara kalian, itu tanda bahwa kalian masih manusia-manusia dunia. Maka Paulus tidak akan memuji jemaat Korintus karena ada perpecahan-perpecahan di tengah-tengah jemaat itu. Nanti akan kita lihat bentuk-bentuk perpecahannya. Lalu soal yang lain, soal percabulan, tadi soal pelacuran, soal imoralitas seksual, soal penyembahan kepada berhala. Paulus juga akan banyak bicara, ya bab 12, 13, 14 itu akan bicara tentang macam-macam karunia yang dianugerahkan oleh Roh kepada mereka. Karunia-karunia yang begitu banyak, begitu beragam, yang mestinya membuat mereka bersyukur, saling memperkaya satu sama lain. Tetapi apa yang terjadi? Perbedaan-perbedaan karunia itu justru memecah belah mereka. Orang yang bisa berbahasa roh misalnya membanggakan karunia itu dan mengatakan, oh orang yang Kristen kelas atas itu adalah orang yang bisa berbahasa roh. Ini adalah level yang paling atas. Paulus pun nanti dibandingkan dengan Apolos. Paulus, kamu bisa berbahasa roh enggak? Apolos itu bisa berbahasa roh. Apolos itu ahli kitab suci. Apolos itu ahli filsafat, bisa berfilsafat, bisa berbahasa roh. Kamu bisa enggak? Nah, orang dibanding-bandingkan atas dasar karunia-karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Nanti Paulus akan mengatakan, tidak bisa orang membanding-bandingkan karunia, berbangga akan karunia yang diberikan itu. Karena semua karunia yang berbeda-beda diberikan oleh satu roh yang sama dan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Ya, maka yang punya karunia berbahasa roh tidak bisa menganggap dirinya lebih hebat daripada orang yang tidak menerima karunia berbahasa roh itu. Soal tentang perjamuan Tuhan, ini pun masih soal tentang perpecahan. Ketika Paulus mendengar bahwa ada praktek yang salah di tengah-tengah jemaat, jemaat melakukan perjamuan Tuhan atau perjamuan Ekaristi. Dan apa yang terjadi? Yang kaya duduk kumpul dengan yang kaya, yang miskin duduk kumpul dengan yang miskin. Kalau dalam perjamuan kita, perjamuan Ekaristi kita, tidak akan ada soal. Kita akan menerima roti yang sama, hosti yang sama, disediakan oleh koster, oleh gereja. Tetapi pada masa Paulus, kalau orang datang ke perjamuan jemaat, orang akan datang dengan bekal masing-masing dari rumah masing-masing. Sehingga yang kaya akan membawa bekal dari rumah, makanan, mungkin jumlahnya banyak, enak, makanan yang lezat-lezat, yang gurih-gurih itu. Sementara kelompok yang miskin tidak membawa apa-apa. Ketika selesai berdoa, mengucap berkat, mengucap syukur, mereka makan. Yang kaya akan makan bersama dengan kelompok yang kaya. Yang miskin tidak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, ini perpecahan yang terjadi di dalam perjamuan Tuhan, dan Paulus akan menegur mereka. Dalam perjamuan Tuhan mestinya tidak seperti itu. Perjamuan Tuhan itu adalah kenangan akan peristiwa ketika Yesus memecah roti dan memberikan roti itu sebagai lambang tubuhnya sendiri bagi para murid. Semua menerima bagian yang sama dari tubuh yang satu dan sama. Tetapi praktek di tengah-tengah jemaat Korintus tidak seperti itu. Yang kaya makan bersama dengan yang kaya, mungkin kenyang dan mati kekenyangan, sementara yang miskin mungkin mati kelaparan. Nah, Paulus akan mengingatkan jemaat akan hal ini.
Lalu soal yang akan dibahas di bab 15 seutuhnya itu adalah soal kebangkitan. Ya, orang-orang Korintus bertanya, betulkah ada kebangkitan? Kalau nanti ada kebangkitan, dengan tubuh yang mana kita akan dibangkitkan? Nah, Paulus dalam satu bab penuh itu akan menjawab persoalan itu. Nah, teman-teman, ada sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus yang harus dijawab oleh Paulus. Akibatnya apa? Surat Paulus itu begitu panjang. Dan kalau kita lihat ini struktur yang saya buat ini hanya untuk menampakkan betapa banyaknya persoalan yang sedang dihadapi dan dibahas oleh Paulus. Ya, nanti kita akan membaca pelan-pelan struktur surat ini. Dari struktur awal, alamat surat, dari siapa kepada siapa. Kemudian ada salam, Paulus lalu mengucap syukur atas apa yang dialami oleh jemaat, atas macam-macam karunia yang diberikan oleh Allah kepada jemaat, dan kemudian akan masuk dalam bagian tubuh surat, inti surat. Nah, di inti surat inilah Paulus membahas aneka macam persoalan yang ada di jemaat. Kalau kita lihat di situ ada soal perpecahan, ada soal percabulan dan tindakan immoral, ada soal hal-hal yang kamu tulis. Jadi rupanya jemaat sudah menulis surat kepada Paulus, bertanya tentang hal-hal tertentu, minta pendapat dan pertimbangan Paulus. Nah, sekarang Paulus menjawab soal itu. Tentang daging persembahan kepada berhala, ya, bolehkah kita makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Jadi orang Yunani kan punya tradisi kultus penyembahan kepada dewa-dewi. Seringkali mereka membawa barang-barang persembahan, yaitu daging-daging binatang itu. Nah, daging itu dibawa ke mezbah, ke altar persembahan, diberkati mungkin oleh imam di tempat ibadah itu, sebagian masih diserahkan kembali kepada orang yang mempersembahkan kurban. Mungkin dagingnya terlalu banyak lalu dijual ke pasar. Nah, orang-orang Kristen bertanya, bolehkah kami membeli dan memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu? Nanti Paulus akan jawab itu. Soal penyembahan berhala tadi sudah saya sebut, karena kulturnya adalah kultur politeis. Orang terbiasa menyembah sekian banyak dewa-dewi, lalu setelah menjadi Kristen, kami masih boleh tidak menyembah dewa-dewi Yunani yang dulu kami sembah itu. Tentang perjamuan Tuhan, tentang karunia roh tadi sudah saya jelaskan. Bab 15 itu tentang kebangkitan. Di bab 16 Paulus akan bicara lagi soal pengumpulan dana, ya, pengumpulan sumbangan kolekte yang nanti oleh Paulus akan dibawa kepada jemaat Kristen yang miskin di Yerusalem. Nah, setelah membahas soal-soal ini, lalu kita sampai pada bagian penutup surat itu yang isinya adalah eksortasi atau seruan, nasihat. Nasihat-nasihat Paulus yang didasarkan pada pembahasan yang sudah ada di bagian sebelumnya. Dan bagian terakhir itu adalah penutup. Nah, ini soal-soal yang dibahas oleh Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus. Sekarang kita akan melihat bagian pembuka dan kita akan mengakhiri pertemuan kita ini hanya sampai pada bagian pembuka, yaitu bab 1 ayat 9. Bagian selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Ya, kalau kita ikuti struktur surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama ini, strukturnya itu sangat biasa kita temukan. Alamatnya dari siapa kepada siapa. Kemudian ada salam, kemudian ada ucapan syukur. Ini bagian yang sangat sering kita temukan dan umum kita temukan dalam surat-surat Paulus. Sekarang tentang alamat, dari siapa kepada siapa. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Paulus menulis surat pertama kepada jemaat di Korintus ini bersama dengan temannya, yaitu Sostenes. Ya, Sostenes ini pasti adalah teman sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan kalau kita lihat alamat surat ini, lalu kita melihat ini surat ditulis oleh Paulus.
Dan dulu dalam pertemuan awal saya selalu mengatakan penting untuk melihat identifikasi diri Paulus di situ. Dan kalau kita cermati di sana siapa tuh Paulus itu? Paulus mengatakan yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Identitas utama yang mau dikatakan oleh Paulus adalah saya ini adalah rasul Kristus Yesus. Saya adalah utusan Kristus Yesus. Saya menjadi rasul bukan atas kehendak saya sendiri, tetapi atas kehendak Allah. Sehingga dia mengatakan yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Kita pasti sudah bisa menjelaskan apa maksud Paulus mengatakan yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Ya, kita ingat peristiwa Damsyik. Ya, ketika Paulus dipanggil oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa itu. Ini dari siapa? Kepada siapa? Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Menurut Paulus, siapa orang-orang Korintus? Orang-orang Korintus adalah mereka yang dikuduskan oleh Yesus Kristus dan dipanggil untuk hidup kudus. Kita mencoba memahami mengapa identitas orang Korintus, jemaat Korintus sebagai jemaat yang dikuduskan ini begitu ditekankan oleh Paulus. Pasti karena soal-soal yang sedang dihadapi oleh jemaat. Paulus mengingatkan mereka kembali akan panggilan hidup mereka untuk hidup kudus. Dan ini berkaitan dengan soal-soal yang sedang dihadapi ini. Persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi, pelanggaran-pelanggaran pada hidup moral, hidup kesucian, masuk dalam pelacuran, dalam prostitusi, nikah dengan saudara, itu oleh Paulus dianggap sebagai mencemari kekudusan mereka. Sejak awal mereka sudah diingatkan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dikuduskan, dipanggil untuk kekudusan. Nah, atas dasar itu Paulus nanti akan membahas macam-macam pelanggaran, penyimpangan yang ada di dalam jemaat. Yang intinya Paulus akan mengatakan pelanggaran-pelanggaran semacam ini, penyimpangan-penyimpangan semacam ini bertentangan dengan panggilan hidup kudus yang dinyatakan oleh Allah bagi mereka. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam. Sesudah itu Paulus menyampaikan ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi alasan syukur Paulus adalah kasih karunia yang sudah dikaruniakan oleh Allah bagi jemaat. Dan Paulus nanti akan mendaftar sekian banyak kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah bagi jemaat. Kasih karunia yang memperkaya jemaat, yang mestinya membuat jemaat itu subur dalam hidup bersama, yang mestinya membuat mereka saling mendukung, saling meneguhkan, saling mensyukuri satu sama lain. Tetapi apa yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, kasih karunia yang beraneka ragam yang dianugerahkan oleh Allah itu ternyata justru membuat mereka saling bertengkar, pecah satu sama lain. Dan ini nanti yang akan dibahas di bab 12 sampai 14 itu. Sejak awal Paulus sudah mengingatkan bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Allah ini adalah alasan syukur, memperkaya kita, membangun jemaat. Maka tidak ada alasan untuk saling bertengkar karena perbedaan kasih karunia. Ya, ada yang dikaruniai untuk berbahasa roh, ada yang dikaruniai untuk menafsirkan bahasa roh, ada yang dikaruniai untuk memimpin, ada karunia untuk menjadi rasul, untuk bernubuat dan sebagainya itu. Masing-masing karunia dianugerahkan oleh roh yang sama dengan tujuan supaya bisa saling membagi kekuatan,
saling membagi karunia itu, sehingga karunia-karunia itu tidak boleh menjadi alasan perpecahan, tetapi karunia-karunia itu harus dimanfaatkan untuk membangun jemaat, membangun hidup bersama. Nah, Paulus dalam ucapan syukur ini justru bersyukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mereka sudah diberi karunia sehingga mereka kaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Nah, ini tema yang nanti akan dibahas lagi oleh Paulus. Kamu sudah menjadi kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan. Kamu bukan orang bodoh. Tetapi nanti kalau saya datang kepadamu, saya tidak akan datang dengan kebijaksanaan manusia, dengan filsafat, dengan kepandaian manusia. Tetapi saya akan datang kepadamu dengan Kristus yang tersalib. Kebodohan bagi orang Yunani, batu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi kekuatan dan hikmat Allah bagi kita yang diselamatkan. Nah, ini yang disyukuri oleh Paulus. Paulus bersyukur atas kasih karunia Allah yang berlimpah, terutama atas pengetahuan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, yang mestinya membuat mereka bersatu, saling mendukung, saling meneguhkan satu sama lain. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita dalam kesempatan ini? Yang pertama, surat 1 Korintus ini ditujukan untuk jemaat yang sedang menghadapi banyak masalah, jemaat yang problematis, dan masalah utamanya adalah masalah perpecahan yang ada di dalam jemaat. Jemaat tidak menjadi jemaat yang satu, tetapi terpecah belah. Terpecah belah karena apa? Karena kaya dan miskin, karena Yahudi dan non-Yahudi, karena orang kelas atas dan orang kelas bawah, karena orang yang punya pengaruh besar dan orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Jemaat juga terpecah karena saya merasa saya muridnya Paulus, saya muridnya Apolos, saya muridnya Kristus, dan seterusnya. Nah, perpecahan-perpecahan ini menghambat hidup bersama. Bahkan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh yang sama, yang dimaksudkan untuk mengembangkan hidup bersama, juga menjadi alasan untuk bertengkar satu sama lain, membandingkan karunia yang satu dengan karunia yang lain, sehingga mereka justru bertengkar. Apa yang dianugerahkan oleh Allah sebagai sumber kekayaan mereka ternyata justru menjadi sumber konflik dan perpecahan. Soal yang kedua selain perpecahan adalah soal imoralitas, terutama dalam hidup seksual, dalam penyembahan kepada berhala, yang oleh Paulus dianggap ini semua menghancurkan kesucian yang sudah mereka terima dari Allah. Kalau orang masih masuk dalam pelacuran, kalau orang menikah dengan saudaranya sendiri, kalau orang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, bagi Paulus itu adalah pelanggaran terhadap panggilan hidup suci. Nah, tema-tema ini akan dibahas oleh Paulus bersama dengan tema-tema yang lain, sehingga surat 1 Korintus itu menjadi surat yang panjang. Ya, tadi saya katakan pada intinya ini terutama adalah surat yang temanya tema pastoral. Paulus menunjukkan kepada jemaat bagaimana mereka harus hidup sebagai jemaat Kristiani. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian yang lain, penjelasan-penjelasan akan saya upload di LMS sehingga Anda bisa mengikuti pembicaraan saya ini dengan bahan tertulis yang ada di sana, atau juga dengan PowerPoint yang tadi saya sediakan. Itu untuk teman-teman semester 6 semuanya akan tersedia di LMS. Lalu beberapa poin yang nanti bisa dipelajari secara khusus untuk persiapan, misalnya ujian akhir semester, juga akan saya berikan di LMS dan kalian buat secara mandiri. Kalau ada pertanyaan yang penting untuk ditanyakan, bisa disampaikan kepada saya melalui grup WhatsApp kita atau melalui komen yang bisa ditulis langsung di link YouTube yang nanti akan saya
tunjukkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ikut kursus lanjut Kitab Suci Weda Bakti, kalau ada diskusi, pertanyaan tentang materi ini, Bapak Ibu juga bisa menulis pertanyaan itu di grup WhatsApp KLKS atau juga lewat respon komentar langsung di link YouTube yang nanti juga akan saya sampaikan. Maka terima kasih atas perhatian dan perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik bagi kita untuk masuk dalam bagian inti dari surat 1 Korintus dengan macam-macam tema yang nanti akan dibahas oleh Paulus. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Terima kasih.